Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Tema renungan kita hari ini ialah Dari Benci Menjadi Cinta, yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai dengan ayat 31, dengan pusat permenungannya diambil dari ayatnya yang ke-26 yang berkata demikian. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak percaya bahwa ia juga seorang murid. Saudara sekalian, ada sebuah pepatah yang berkata, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Pepatah ini mengingatkan kita bahwa jika kita melakukan hal yang jahat atau melakukan hal yang memalukan, maka orang akan ingat perbuatan kita dan dapat menolak kehadiran kita. Apalagi di masa sekarang, saudara sekalian, di mana hampir semua tercatat secara digital dan dapat diakses lewat internet. Satu kesalahan di masa lalu bisa terus terbawa selamanya. Saulus, atau yang nantinya kita kenal dengan nama Paulus, dalam teks bacaan kita hari ini adalah seorang OKB atau orang Kristen baru. Tentu bagi Saulus tidak mudah untuk bergabung dengan jemaat mula-mula pada saat itu. Di mata jemaat mula-mula, Saulus identik dengan predikat penganiaya orang Kristen, sehingga tidak mengherankan jika ada penolakan akan kehadiran Saulus di tengah-tengah jemaat. Mereka sulit mempercayai Saulus sudah bertobat. Hal ini adalah hal yang sangat wajar terjadi. Sepak terjang Saulus memang mengerikan. Mendengar namanya saja orang sudah takut, apalagi kalau langsung bertemu dengannya. Rekam jejak kehidupan Saulus membuat jemaat meragukan pertobatannya. Disinilah saudara sekalian, Saulus tertantang untuk membuktikan bahwa ia sudah berubah. Saulus yang sekarang adalah Saulus yang berkarya, menghasilkan buah-buah pertobatannya kepada dan di dalam Kristus. Perjalanan waktu memang membuktikan bahwa Saulus sungguh berubah. Saulus sungguh bertobat. Dia yang semula dibenci sekarang menjadi pribadi yang dicintai jemaat. Saudara sekalian, bagaimana proses perubahan Saulus dari yang semula dibenci dan ditakuti menjadi pribadi yang dicintai? Yang pertama, saudara sekalian, Saulus atau Paulus tidak sibuk atau menyibukkan diri dengan melakukan pembelaan diri, menjelaskan pada setiap orang bahwa dirinya sudah berubah, sudah bertobat. Yang Saulus lakukan ialah menunjukkan sikap hidup yang berbeda dari yang sebelumnya. Sikap hidup yang bermanfaat, yang berdampak positif bagi orang-orang sekitarnya. Semangat hidup dan pelayanannya yang begitu berkobar, membara dalam memberitakan Injil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah bukti konkret perubahan atau pertobatannya. Keraguan orang lain terhadap dirinya dijawab Saulus dengan karya nyata yang luar biasa memuliakan Tuhan dan berdampak positif bagi kehidupan bersama dan bagi jemaat pada masa itu. Yang kedua, saudara sekalian, perjumpaan pribadi Saulus dengan Tuhan membuat dia berubah menjadi pribadi yang semakin baik dan menghasilkan buah pertobatan, lebih tekun dan semangat dalam melayani Tuhan. Jika perjumpaan kita dengan Tuhan melalui doa, pembacaan Alkitab, pemberitaan firman, ibadah, dan sebagainya tidak mengubah kehidupan kita, jangan-jangan kita sebenarnya belum berjumpa dengan Tuhan. Kita cuma melihat Tuhan sambil lalu dan kemudian melupakan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan selalu menghasilkan hal yang baik dalam pertumbuhan iman kita dan relasi kita dengan orang lain dan juga dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, kesungguhan Saulus untuk berubah diteguhkan oleh seorang yang bernama Barnabas. Barnabaslah yang menolong Saulus untuk tetap menghidupi pertobatannya. Meneguhkan Saulus agar jangan menyerah terhadap penolakan orang lain yang masih takut menerimanya. Barnabas juga yang mendorong Saulus untuk terus memperlihatkan buah nyata pertobatannya. Oleh karena dukungan Barnabas inilah, saudara sekalian, Saulus atau Paulus akhirnya menjadi pribadi yang dicintai oleh jemaat mula-mula, dari benci menjadi cinta. Saudara sekalian, kisah pertobatan Saulus ini mengajarkan banyak hal kepada kita yang sangat baik untuk kita perhatikan. Yang pertama, saudara sekalian, pertobatan seharusnya membawa perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Yang kedua, jawablah keraguan orang lain terhadap diri kita dengan karya nyata yang berkualitas baik dan berdampak yang positif bagi kehidupan bersama. Jangan biarkan keraguan orang lain menjadi penghalang atau penghambat bagi saudara dan saya untuk terus bertumbuh dalam iman dan berkarya bagi sesama.
Yang ketiga, jadilah pribadi yang menolong orang lain, menghidupi pertobatannya, sehingga mereka terus bertumbuh dalam iman dan memperlihatkan perbuatan yang semakin berkenan kepada Tuhan. Saudara sekalian, mari kita terus membuktikan bahwa kita pun telah dan selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap harinya, sehingga hidup dan kehidupan kita pun menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Mari kita menjadi pribadi yang dicintai Allah dan sesama kita. Tuhan memberkati saudara. Amin.